komputer itu. Oke, selamat malam. Jadi hari ini saya ingin presentasikan tentang materi tentang polimer untuk materi minggu kemarin. Oke, perkenalkan nama saya Kiyoshi Risawa dengan NIM 061002300014. Oke, kita mulai dulu dari penjelasannya. Jadi polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Polimer dibuat dengan mengikat molekul-molekul kecil yang disebut monomer menjadi polimer dengan proses polimerisasi. Proses ini membentuk ikatan kovalen antara monomer sehingga terbentuk ikatan yang kuat. Dengan katalis atau proses tertentu, polimer yang dapat memiliki struktur yang linear, bercabang, rantai yang pendek maupun gabungan dari beberapa struktur tersebut. Jadi ini struktur bentuk dari ikatan polimer. Jadi yang pertama ini polimer linear. Terus yang kedua ini polimer silang atau cabang. Terus jenis-jenis polimer yang pertama ada termoplastik, memiliki rantai molekul yang tidak terikat secara permanen, membuatnya dapat dilelehkan dan dibentuk ulang. Terus yang kedua ada termoset, memiliki ikatan silang antar rantai molekul yang membuatnya kuat dan tahan terhadap panas, tetapi tidak dapat dibentuk ulang setelah proses curing. Terus selanjutnya ada penggolongan plastik. Jadi plastomer adalah jenis material polimer yang memiliki sifat antara plastik dan elastomer. Plastomer adalah kelas polimer termoplastik yang menggabungkan beberapa sifat fleksibilitas dari elastomer dengan sifat kekuatan dan kemampuan untuk dibentuk seperti plastik. Material ini memiliki elastisitas yang cukup baik, tapi tidak fleksibel elastomer seperti karet. Selanjutnya ada elastomer, adalah bahan polimer yang memiliki sifat elastis tinggi, yang berarti bahan ini dapat merenggang secara signifikan dan kembali ke bentuk asalnya setelah dilepaskan dari tekanan. Kata elastomer berasal dari gabungan dua kata, yaitu elastis dan polimer. Sifat elastisitas elastomer berasal dari struktur molekulnya yang terdiri dari rantai panjang yang dapat bergerak dan melilit satu sama lain. Ketika diberikan gaya, rantai-rantai ini dapat meregang dan ketika gaya dilepaskan, mereka kembali ke posisi awal. Terus ada juga duromer, adalah jenis polimer yang termasuk dalam kategori polimer thermosetting polimer. Polimer ini memiliki sifat yang sangat keras, kaku, dan tidak dapat dilelehkan kembali setelah diproses dan dibentuk. Setelah mengalami proses pemanasan dan pengawetan curing, struktur molekul duromer membentuk ikatan silang cross-linking yang kuat, membuatnya tidak dapat dibentuk ulang atau dilelehkan. Lalu di sini juga ada jenis sifat dan penggunaan thermosetting. Yang pertama ada polyvinyl klorida atau bisa disebut PVC. Ada dua jenis PVC keras dan PVC lunak. Polyvinyl klorida keras memiliki sifat mekanis yang baik tetapi rapuh. Biasanya digunakan untuk pipa-pipa saluran air, pipa-pipa listrik, dan pipa dalam industri kimia. Sifatnya yang tahan terhadap zat kimia, PVC keras banyak digunakan sebagai bahan untuk keran penutup, pompa, dan ventilator yang berhubungan dengan bahan atau alat kimia. Polivinil klorida lunak dapat larut dalam bahan pelarut dan dapat diregang menjadi lebih besar atau lebar. Sifat mekanisnya rendah sampai sedang sehingga tidak baik untuk digunakan dalam konstruksi. Dengan sifat yang lunak tersebut banyak digunakan untuk selang minyak, selang air, saluran bensin pada tangki-tangki dan sebagainya. Selain itu digunakannya pula sebagai baju hujan dan sejenisnya. Politre, tetrafluorenta atau bisa juga disebut teflon. Jenis ini tidak boleh dipanaskan pada suhu tertentu karena fluorin yang terurai menimbulkan gas yang beracun. Teflon bersifat lunak dan dapat dibengkokkan serta memiliki ketahanan aus yang tinggi. Digunakan untuk keperluan khusus saja, misalnya untuk packing, sambungan ekspansi, pipa, sebagai bahan pengisi pada bantalan luncur dari perunggu. Polistiren, polistiren. Bila dibakar baunya enak dan berbunyi seperti kaca. Bahan ini sering diberi pewarna untuk memberikan berbagai macam warna maupun bening. Oleh karena itu, bahan ini banyak digunakan sebagai pengganti kaca pada mainan anak-anak. Polistiren sifat mekanisnya baik tetapi rapuh, merupakan isolasi listrik yang baik dan tidak tahan terhadap sinar matahari. Terus ada juga poliamid atau bisa juga disebut nilon.
bersifat cukup keras, sangat kenyal, dan dapat dibengkokkan, serta memiliki sifat mekanis yang baik sekali. Koefisien geseknya rendah sehingga tahan aus, banyak digunakan untuk gelang penjamin untuk mur, bantalan luncur. Daya hantarnya panasnya rendah dan dapat menyerap air, maka dapat terjadi pembesaran volume, dapat dilas dengan sangat baik. Nilon banyak juga digunakan sebagai pengganti logam dalam membuat roda-roda gigi, alat-alat pesawat, telepon, dan alat-alat kedokteran. Oke, di sini saya mencantumkan daftar pustaka. Yang pertama ada ChatGPT dan juga ada dari eh, Wikipedia. Selanjutnya juga ada dari PPT yang Bapak berikan. Jadi eh, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.